Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Suhartini. Alhamdulillah, hari ini tanggal 13 Juli 2020 itu adalah hari pertama Anda masuk sekolah. Tapi karena berhubungan sekarang itu masa pandemi, untuk MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun ajaran 2020-2021 itu dilakukan secara virtual. Peserta didik yang saya banggakan, selamat datang, selamat bergabung menjadi siswa di SMA Negeri 1 Cibeber. Walaupun kegiatan MPLS ini dilakukan secara virtual, mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu hal, tidak menjadikan berkurangnya rasa Anda sebagai siswa baru di SMA Negeri 1 Cibeber. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi mengenai tata krama dan tata tertib di SMA Negeri 1 Cibeber. Di sini ada ketentuan umum, yaitu pasal 1 sampai pasal 3, di mana pasal 1 menjelaskan mengenai pakaian sekolah. Pasal 2 mengenai rambut, kuku, tato, dan make up. Pasal 3, masuk dan pulang sekolah. Pasal 4 sampai pasal 6 menjelaskan mengenai kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Pasal 5, sopan santun, pergaulan. Dan pasal 6, upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Pasal 7 sampai pasal 9 menjelaskan mengenai kegiatan keagamaan, pasal 8 mengenai larangan-larangan, dan pasal 9 mengenai penjelasan tambahan. Ini adalah pintu gerbang di SMA Negeri 1 Cibeber. Ketentuan umum. Tata krama dan tata tertib dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tata krama dan tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. Jadi intinya tata krama itu adalah pedoman Anda ketika Anda bergaul di sekolah. Walaupun pada masa pandemi ini Anda masih belajar di rumah, tapi secara teori Anda harus mengetahui apa itu tata krama yang ada di SMA Negeri 1 Cibeber. Sekarang kita ke pasal 1, yaitu mengenai pakaian sekolah. Pakaian seragam secara umum. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hari Senin dan Selasa mengenakan pakaian putih bawahan abu-abu lengkap. Untuk perempuan kerudung putih standar. Hari Rabu dan Kamis
mengenakan pakaian khas sekolah, yaitu batik sekolah, bawahan hitam, untuk perempuan kerudung hitam ukuran standar. Jumat mengenakan pakaian pramuka, untuk perempuan kerudung coklat ukuran standar. Memakai badge OSIS, logo sekolah, merah putih, nama sekolah, nama siswa, bersepatu dan berkaos kaki. Hari Senin dan Selasa, sepatu warna hitam dan kaos kaki warna putih minimal 10 cm di atas mata kaki. Hari Rabu, Kamis dan Jumat, sepatu dan kaos kaki warna bebas. Itu adalah pakaian sekolah yang harus Anda gunakan ketika Anda bersekolah di hari Senin sampai hari Jumat. Nanti silahkan bisa dibaca selanjutnya di buku panduan MPLS, di situ sudah dijelaskan secara rinci. Di situ ada pakaian khusus laki-laki. Laki-laki kemeja putih, lengan pendek atau panjang dengan memakai satu saku di sebelah kiri. Celana panjang abu-abu model bisa lurus atau biasa. Panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm. Bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. Saku dalam pada sisi kiri dan kanan, dan satu saku vest belakang sebelah kanan. Baju dimasukkan ke dalam celana tanpa pengecualian dan menggunakan ikat pinggang ukuran standar warna hitam. Pakaian khusus perempuan. Bagi siswa muslim diwajibkan mengenakan kerudung standar dan tidak memperlihatkan rambut. Kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri, rok abu-abu panjang sampai mata kaki, model rok tipe huruf A dengan lipit hadap pada tengah muka, resluting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. Baju dimasukkan ke dalam rok kecuali baju pramuka dan menggunakan ikat pinggang ukuran standar warna hitam. Ini adalah contoh seragam yang harus digunakan di hari Senin Selasa, yaitu putih abu, tadi sudah dijelaskan. Rabu Kamis itu adalah seragam ciri khas atau seragam batik, dan hari Jumat diwajibkan menggunakan seragam pramuka. Contohnya seperti tadi. Pasal 2. Rambut, kuku, tato, dan make up. Untuk umum, siswa dilarang bertato, mewarnai rambut, berkuku panjang, mewarnai kuku, dan mengecat kuku. Khusus untuk siswa laki-laki, berambut rapi, rambut tidak diwarnai, tidak berambut panjang, tidak bercukur gundul, rambut tidak berkuncir, tidak memakai kalung, anting, dan gelang. Khusus siswa perempuan, tidak memakai make up atau sejenisnya, kecuali bedak tipis, tidak diperkenankan membawa alat make up ke sekolah, rambut tidak boleh ditampakkan. Selanjutnya pasal 3, masuk dan pulang sekolah. Siswa dianjurkan hadir di sekolah pukul 06.45 atau jam 7 kurang 15 menit. Karena kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, dimulai pukul 07.00. Dikatakan terlambat jika lebih dari pukul 07.00. Dan waktu pulang sekolah hari Senin sampai hari Kamis itu
jam 3:15 atau jam 15.15. Kalau hari Jumat, pulang sekolah adalah jam 11:45 atau jam 12:15. Dan setelah itu, mulai dari jam 2 dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler, itu di hari Jumat. Untuk lebih rincinya, Anda bisa membaca buku MPLS, buku panduannya. Di situ masuk dan pulang sekolah dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, pasal 4, kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Setiap kelas dibentuk beberapa petugas piket secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Di sini ada tugas piket, yaitu membersihkan papan tulis dan lantai serta merapihkan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Yang kedua, melengkapi dan merapikan dinding kelas seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi, hiasan lainnya, mengisi papan absen kelas dan agenda kelas, serta melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya coret-coret, berbuat gaduh, atau merusak benda-benda yang ada di dalam kelas. Sebelum KBM dimulai, piket itu harus sudah bisa mempersiapkan apa-apa yang akan dibutuhkan ketika guru masuk ke dalam kelas. Jadi piket bertanggung jawab pada hari itu untuk kelancaran KBM. Pasal 5, sopan santun pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya mengucapkan salam antara sesama teman, dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan karyawan sekolah, apabila baru bertemu pada pagi atau siang dan mau berpisah pada siang atau sore hari. Kecuali ketika masa pandemi seperti ini, Anda berarti tidak bertatap muka dengan kami. Ya, jadi walaupun Anda datang ke sekolah dan bertatap muka dengan kami, tidak dianjurkan untuk bersalaman. Karena kita harus social distancing, harus jaga jarak. Terus yang kedua, saling menghormati antara sesama siswa, menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing. Yang ketiga, menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah. Itu sopan santun pergaulan yang harus Anda lakukan ketika Anda berada di sekolah. Selanjutnya, pasal 6, upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Setiap hari Senin, siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah dan dinyatakan alpa apabila tidak mengikuti upacara jika tanpa keterangan yang jelas. Peringatan hari-hari besar. Setiap siswa wajib mengikuti upacara hari-hari besar nasional dengan ketentuan yang berlaku. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan ketentuan dan agama yang dianut. Pasal 7, kegiatan keagamaan. Bagi siswa muslim, wajib dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagi siswa muslim, wajib mengikuti pengajian yang diadakan oleh sekolah, termasuk pesantren Ramadan atau pesantren kilat. Bagi siswa non-muslim, kegiatan keagamaan
diatur oleh sekolah dengan kesepakatan orang tua. Pasal 8, larangan-larangan. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dilarang mengoperasikan HP ketika KBM kecuali diberikan izin oleh guru yang bersangkutan. Siswa dilarang merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan sekolah. Siswa dilarang berkelahi, baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah atau di luar sekolah. Dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Dilarang mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot atau peralatan sekolah. Dilarang berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina atau menyapa antar sesama siswa atau wadah sekolah dengan kata-kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh. Dilarang membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Dilarang membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video pornografi. Dilarang membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah. Dilarang bermain bola di dalam kelas. Dan dilarang membawa motor yang berknalpot tidak standar. Yang terakhir itu pasal 9, penjelasan tambahan. Rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang atau dinyatakan gondrong apabila rambut ketika disisir ke belakang itu menyentuh kerah, apabila disisir ke depan menyentuh alis, dan apabila disisir ke samping menyentuh telinga. Sekali lagi, itu dikatakan gondrong. Jadi ketika Anda sudah merasa gondrong, berarti Anda harus segera merapihkan rambut Anda. Pemanggilan orang tua siswa tidak dapat diwakilkan. Jadi ketika Anda dipanggil orang tua siswanya, orang tua Anda, berarti itu tidak boleh diwakilkan. Terus tadi ada larangan ketika Anda tidak boleh bermain kartu. Yang dimaksud dengan kartu adalah semua jenis permainan, ya, baik itu domino, kartu gaple, dan yang sejenisnya. Yang dimaksud ikat pinggang adalah ukuran kepala sabuk sama dengan tali sabuk dan tidak berpotensi untuk tindak kekerasan. Jadi kepala sabuknya itu tidak boleh lebih besar dari sabuk. Celana model biasa adalah celana standar. Celana tidak disobek, tidak dijahit cut bray atau bray cut atau cut seperti itu. Ya, karena kebanyakan untuk sekarang banyak model-model celana yang luar biasa, jadi tidak biasa. Tapi Ibu yakin Anda sebagai siswa di SMA Negeri 1 Cibeber bisa mematuhi peraturan yang kita tentukan di sekolah. Karena dari tata tertib ini apabila ada pelanggaran itu ada sanksi-sanksinya. Anda bisa baca sanksi-sanksi pelanggaran mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, sampai pelanggaran berat. Itu sanksinya tertuang di buku panduan MPLS. Itu yang perlu Ibu jelaskan mengenai pengenalan tata krama dan tata tertib di SMA Negeri 1 Cibeber. Satu lagi hal yang perlu Ibu ingatkan, karena sekarang negara kita sedang tertimpa wabah corona. Jadi ketika Anda diminta untuk datang ke sekolah, tolong perhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, karena masker itu fungsinya adalah untuk menjaga diri Anda sendiri dan juga menjaga orang lain. Jaga jarak,
tidak berkerumun seperti itu, karena pada satu saat tertentu Anda diminta oleh kami untuk datang ke sekolah karena masih ada beberapa hal yang harus Anda lakukan, seperti misalnya mengambil buku paket dan yang lainnya. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.